Video Galileo to Einstein ini didukung oleh seorang sahabat Galileo to Einstein yang adalah penyalur resmi dari kabel merek Jembo dan air minum kesehatan E+ Water. Hubungi kami di 021 7084 6706 untuk pemesanan. Baik, pada video pembahasan soal fisika kali ini kita akan membahas tentang penggunaan rumus resultan untuk menjumlahkan vektor. Nah, rumus ini memang terkenal, namun ada beberapa dari siswa yang mungkin masih mengalami kesulitan penggunaannya. Baik, sekarang kita lihat, misalkan kita punya sebuah vektor. Ada vektor A dengan panjang 4 cm misalkan, lalu ada suatu kemiringan di sini terhadap suatu arah horizontal, misalkan 60 derajat. Nah, yang kedua ada vektor B. Vektor B ini adalah arahnya pada arah horizontal, di mana panjangnya misalkan 3 cm. Nah, kalau kita diminta mencari resultan dari vektor A dan B, nah, mencari resultan ini bisa kita gunakan aturan jajaran ginjang, di mana kedua ekor dari vektor-vektor ini kita pertemukan. Nah, ini kita gambar kembali mereka. Ini vektor B, ini vektor A. Namun harus diingat ketika menggambarkan kembali harus dipastikan bahwa kemiringan mereka tetaplah sama. Jadi setelah itu baru kita gambar sisi yang lain dari jajaran ginjangnya. Ini juga harus memiliki kemiringan yang sama. Nah, baik. Jadi diagonal dari jajaran ginjang ini adalah vektor resultan dari A plus B. Kita misalkan beri nama vektor C. Nah, sekarang untuk mencari besar dari vektor C ini, panjang dari panah ini, kita lihat kembali bahwa kita punya informasi, yakni besar sisi A, yakni 4 cm, besar sisi B, panjang vektor B, yakni 3 cm, dan juga sudut antara A dan B, yakni 60 derajat. Nah, sebenarnya rumus resultan yang kita gunakan biasanya untuk mencari panjang dari resultan itu didapat dari suatu aturan yang ada dalam segitiga, yakni aturan kosinus. Nah, kita akan melihat sedikit mengenai aturan kosinus. Jadi misalkan kita punya suatu segitiga sembarang P, Q, dan R. Lalu ada sudut-sudut alfa, beta, dan gamma di sini. Dan sisi yang di depan alfa adalah P, sisi yang di depan beta adalah Q kecil, dan sisi yang di depan gamma adalah R kecil. Maka untuk mencari nilai P menurut aturan kosinus, yakni sama dengan akar dua sisi yang lain, Q kuadrat ditambah R kuadrat dikurang, nah ini hati-hati, ini aturan kosinus, yakni dikurang 2 dikali Q dikali R dikali kosinus sudut yang ada di depan P, yakni tadi sudut alfa. Demikian juga dengan sisi yang lain, misalkan Q. Nah, ini dua sisi yang lainnya adalah P dan R, jadi P kuadrat tambah R kuadrat dikurang 2 kali P dikali R dikali kosinus sudut yang di depan sisi Q kecil, yakni beta, atau yang terakhir adalah R sama dengan akar P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurang 2 dikali Q dikali P dikali kosinus sudut di depan R, yakni gamma. Nah, sekali lagi lihat baik-baik bahwa aturan kosinus di sini menggunakan tanda negatif di sini. Nah, sekarang kita akan coba lihat kembali pada soal ini. Ini ada suatu segitiga yang perlu kita lihat, yakni segitiga ini, dimana kita gambar ulang. Ada sisi yang panjangnya 3 cm, lalu 4 cm. Nah, lihat, ada sudut 60 derajat di sini, dimana ini juga adalah sudut yang sama 60 derajat karena sehadap. Jadi
sudut yang ada di sampingnya ini yang pelurusnya adalah 120 derajat atau didapat dari 180 dikurang theta. Ini 180 dikurang 60. Nah, yang mau kita cari adalah sisi C. Nah, kalau kita gunakan terapkan aturan kosinus tadi, maka menurut aturan kosinus, sisi C ini sama dengan akar dari kedua sisi yang lain, yakni 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang 2 kali 3 kali 4 kali kosinus 120, yakni sudut yang di depan C ini 120, atau kosinus 120. Nah, kita tentu tahu bahwa dalam suatu trigonometri ada aturan identitas bahwa kosinus 180 minus theta ini sama dengan minus kosinus theta, karena ini kuadran kedua. Jadi kosinus 120 itu tadi sama dengan minus kosinus 60. Nah, sekarang lihat, ada minus kosinus 60, terus di sini juga ada minus dari rumus aturan cos tadi. Nah, minus sama minus maka mereka jadi positif. Nah, sehingga seolah-olah kalau kita lihat bagaimana aturan resultan yang biasa kita pakai dalam menghitung rumus vektor itu, maka tanda yang kita gunakan di sini menjadi positif. Lalu dikalikan dengan kosinus sudut yang ada di antara kedua vektor yang kita jumlahkan tadi, yakni sudut antara A dan B yang adalah 60 derajat. Nah, padahal ini semua sebenarnya didapat dari aturan kosinus dalam segitiga, namun kita mengganti dengan satu identitas kosinus 180 minus theta dengan minus cos theta, sehingga kita dapati tandanya plus. Jadi nilai dari atau panjang dari vektor C ini kalau kita hitung, ya kita dapat menggunakan secara umum seperti yang kita sudah pelajari di fisika, yakni sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB kali kosinus sudut antara A dan B, yakni theta 60 derajat. Nah, sebenarnya yang lebih penting di sini adalah kita mengerti betul bagaimana menggunakan rumus resultan ini. Sekarang kita sebut ini sebagai rumus resultan. Jadi jangan kembali dibingungkan untuk melihat kembali aturan kosinus dalam segitiga, karena kita akan dibingungkan dengan sudut-sudut tadi. Nah, ini salah satu contohnya penggunaannya. Jadi misalkan baik, tadi ada vektor A, lalu ada vektor B. Nah, sekarang bagaimana kalau diminta A dikurang B? Nah, A dikurang B itu juga bisa kita pikirkan sama dengan A ditambah minus B. Jadi, minus B ini sebenarnya hanya sebuah vektor yang sama dengan B, tapi arahnya dibalik. Tapi ingat, besarnya vektor minus B ini tetap sama. Jadi kalau tadi vektor B 3 satuan, di sini pun besar vektor minus B tetap 3 satuan, bukan jadi minus 3. Jadi minus B hanya menunjukkan arahnya saja yang berbalik arah. Lalu tadi besar A adalah 4 satuan, 4 cm. Nah, kalau kita gambar A plus minus B, kita sekarang gambar ini A dan ini minus B, maka seperti aturan jajaran jenjang, ini adalah vektornya, kita beri nama D. Nah, sekarang lihat, tadi sudut yang kita beritahu 60 derajat adalah di sini 60, maka sekarang sudut yang dibentuk antara vektor A dan minus B ini adalah 120 derajat. Jadi nilai dari atau besar dari vektor D sama dengan akar besar vektor A dan B kuadrat, ini 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 dikali cos 3 dikali 4 dikali cos
120 derajat. Nah, ini sekali lagi kita tidak lagi memasukkan nilai-nilai negatif pada penggunaan rumus resultan ini. Jadi yang dipakai di sini hanya sekali lagi besar dari vektor-vektor itu, minus B, ya ini 3 satuan, di sini juga 3, bukan jadi minus 3. Lalu cosinus di sini adalah sudut yang dibentuk antara kedua vektor A dan minus B itu, ya ini sekarang 120.